Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di video materi di mata kuliah kalkulus integral. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin sebelumnya ya, integral tak wajar. Jadi di integral tak wajar ini kita punya dua bentuk, yaitu bentuk tak wajar pada batasan, yaitu misalkan dari negatif tak hingga sampai A, atau dari A sampai tak hingga, atau dari negatif tak hingga sampai tak hingga yang di video kemarin ya, yaitu pada batasan integralnya. Nah, bentuk yang kedua yang akan kita bahas ini integral tak wajar dengan integrannya tak terhingga ya. Sebenarnya mirip-mirip sih. Cuma ini kita fokus ke integrannya. Jadi misal kita punya suatu fungsi y sama dengan 1/x kuadrat gitu ya. Ini kalau kita sketsa grafiknya misal seperti ini. Maka 1/x kuadrat itu untuk negatif tak hingga dia menuju 0. Mendekati 0 dia menuju tak hingga, naik gitu ya. Kemudian ini simetris bentuknya kanan kiri karena x kuadrat ya. Jadi nilai dari fx sama dengan f negatif x. Ini fungsi genap ya. Oke. Nah, ketika kita punya fungsi itu y sama dengan 1/x kuadrat, ini integrannya tak terhingga, artinya dia menuju ke nilai tak terhingga. Jadi untuk x mendekati 0 baik dari kiri maupun dari kanan, nilai fungsinya menuju tak terhingga ya. Maka nilai y-nya menuju tak hingga. Jadi batasan untuk integrannya, jadi integrannya ini integran tak hingga. Integran itu sesuatu yang akan kita integralkan ya. Oke, jadi misal kalau kita punya dari ya integral dari negatif 2 sampai 1 misalkan ya, dari 1/x kuadrat dx. Ini kan kita ada sesuatu nih di 0 ya, karena grafiknya dia tidak kontinu ya, dia diskontinu di 0, diskontinu di x sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita mau mencari integral tentu dari negatif 1 sampai negatif 2 sampai 1 1/x kuadrat dx. Kalau kita hitung biasa ya, misal ya, maka kita punya negatif 1/x dari negatif 2 sampai 1, maka hasilnya adalah berapa itu? Negatif 1 ketika 1 masuk, kemudian ketika negatif 2 masuk ini jadi setengah ya, ditambah setengah sama dengan negatif setengah. Bentar. Oh salah ini ya. Harusnya 1 dikurang setengah. Dan 1 dikurang negatif 1 per negatif 2. Jadi 1 dikurang setengah jadi negatif 3/2 ya. Padahal ini bagus. Negatif 3/2 ya. Nah, padahal kalau kita secara interpretasi integral dari itu kan ini luasan dari itu kan harusnya ya, luasan dari itu. Tapi ternyata di situ didapat nilainya adalah negatif. Kan nggak mungkin kalau kita punya luasan hasilnya adalah negatif. Nah, sehingga ini perlu dipertanyakan cara yang seperti ini ya. Cara biasa ya. Jadi langsung diintegralkan, dimasukkan batasnya dari negatif 2 sampai 1, ternyata hasilnya negatif 3/2. Padahal secara interpretasi dia merupakan luasan karena dia di atas sumbu X, nilainya semua positif ya. Nah, karena ada masalah di sana ya, ketika 0 itu yang menjadikan integrannya itu tak terhingga, di sini dia menuju tak hingga. Maka kita butuh bentuk berikut ya, berdasarkan definisi. Jadi kita punya definisi di sana. Jadi misal F ya. Jadi andaikan F continue D.
selang setengah terbuka itu ya, tertutup di A, terbuka di B ya, dan andaikan limit X menuju B dari kiri fx itu sama dengan tak hingga, maka integral dari A sampai B fx dx nilainya sama dengan limit dari X menuju B dari kiri integral T ya, di sini saya ganti T parameter lain, T dari A sampai T, jadi B-nya kita ganti T, maka kita punya limit T menuju B dari kiri integral A sampai T f x dx. Nah, ini kita punya definisinya ini. Nah, sebenarnya kalau kemarin kan kita punya integral dari negatif tak hingga sampai A, atau dari A sampai negatif dari A sampai tak hingga gitu ya. Kemudian kita punya limit tak hingganya kita ubah dalam variabel lain. Nah, sekarang yang bermasalah adalah fx-nya. Karena fx-nya dia tak terhingga, ya, maka kita punya definisi itu. Andaikan f continue di selang setengah terbuka A, B ya, tertutup di A, terbuka di B, dan andaikan limit fx untuk x mendekati B dari kiri, B negatif itu sama dengan tak hingga, kasusnya seperti ini, ketika B-nya 0, maka dia dari kiri, limitnya ada di tak hingga, maka integral tentu fx dari A sampai B sama dengan limit T mendekati B dari kiri integral A sampai T fx dx ya. Sehingga kalau kita punya yang itu tadi, kalau kita coba selesaikan misal ya, integral dari negatif 2 sampai 1 fx dx, kemudian kita pecah integral dari negatif 2 sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai 1 fx dx. Nah, karena di 0 dia menuju tak hingga ya, maka kita punya ini berdasarkan definisi limit T menuju 0 dari kiri integral negatif 2 sampai T seper X kuadrat dx ditambah kemudian dari kanan sama kasusnya di situ ya, limit T menuju 0 dari kanan misal for example integral 0 sampai 1 seper X kuadrat dx. Nah, misal seperti itu. Kita selesaikan yang kiri dulu. Maka kita punya limit T menuju 0 dari kiri negatif seper X dari negatif 2 sampai T ya, ditambah yang kiri dulu ya, limit T menuju 0 dari kiri sama dengan negatif seper T dikurang setengah begitu negatif seperti diberi yang benar ya. Oke. Nah, untuk T-nya sama dengan 0, untuk T mendekati 0, maka nilai limit dari itu adalah tak hingga jadinya ya. Berlaku juga untuk yang sini, maka nilainya sama dengan tak hingga. Jadi dia divergen ya, karena grafiknya seperti itu, maka nilai nilai dari luasan itu akan divergen menuju tak hingga. Sama juga untuk yang di sini. Sama juga untuk yang di situ. Contoh yang lain, misal kita punya integral dari 0 sampai 2 dx per akar 4 min x kuadrat ya. Nah, ketika di
2, nilainya 2 menuju tak hingga. Jadi kalau kita gambar, kita punya ketika di 2 ya. Nah, misal begini. Ketika di 0 kita punya yang merah-merah. Misal seperti itu ya. Ini asimtot tegaknya ada di X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 di asimtot tegak karena ketika kita cari yang tegak di situ, X sama dengan 2 dia didekati oleh kurva ya. Sehingga ketika dari 0 sampai 2 kita punya itu ya, menuju tak hingga ya. Kalau kita hitung maka kita punya dia sama dengan limit T menuju 2 dari kiri gitu ya. Integral 0 sampai T dx per akar 4 dikurang x kuadrat ya. Sama dengan limit T menuju 2 dari kiri, integral dari itu seperempat akar 4 min x kuadrat kan arcsin ya, arcsin x per 2 ya. Bisa dengan menggunakan substitusi yang di teknik pengintegralan itu ya. Ada 7 bentuk itu, bentuk ke 4, 5, 6 gitu ya. Ini dari 0 sampai T sama dengan limit T menuju 2 dari kiri, yaitu arcsin T per 2 dikurang arcsin 0 per 2. Begitu. Arcsin 0 per 2 sendiri ini sama dengan 0. Arcsin T per 2 untuk 2 dari kiri kan 1 ini ya. Arcsin dari 1 sama dengan pi per 2. Jadi nilainya sama dengan pi per 2 dengan menggunakan definisi di limit bentuk tak wajar dengan integran tak hingga ya, dengan integral tak hingga. Contoh yang lain bisa kalian kerjakan ya. Latihan tentukan jika mungkin ya. Jika mungkin hitunglah. Nomor 1 integral dari 0 sampai 16 seperakar pangkat 4x dx. Nomor 2 integral dari 0 sampai 1 seper x dx. Kemudian nomor 3 integral dari 0 sampai 3 dx per x min 1 pangkat 2 per 3. Nomor 4 integral 0 sampai 1 dx per akar 1 min x kuadrat. Nomor 5 integral 0 sampai 2 3 per x kuadrat plus x min 2 dx. Oke, silahkan coba kerjakan ya. Oke. Kemudian saya ini agak balik lagi ya, yaitu sifat dari integral tentu ya, sifat dari integral tentu. Kita punya bentuk di fungsi genap, fungsi ganjil sebenarnya ya, yaitu misal kita punya ini
Sebentar, saya ada fungsi genap, fungsi ganjil, kemudian ada apa namanya fungsi periodik. Ini sebagai apa namanya alat bantu dalam menghitung integral tentu ya. Jadi ada teorema ini sebagai apa alat bantu untuk menghitung integral tentu ya. Kita punya teorema yaitu jika ini teorema simetri namanya ya, teorema simetri di integral. Jika f itu fungsi genap kalau di kalkulus diferensial, kalau dari grafiknya ya, itu dia untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 0 ini punya nilai yang sama, atau bisa kita tulis fx sama dengan f negatif x seperti parabola fx sama dengan x kuadrat. Ketika 1 kan 1, ketika negatif 1 juga 1. Ketika 2 4, ketika negatif 2 juga 4. Jadi dia simetris terhadap sumbu y ya, simetris terhadap sumbu y. Itu adalah fungsi genap. Jadi sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0 atau sumbu y. Itu dinamakan fungsi genap. Nah, jika kita punya fungsi genap, maka integral dari negatif a sampai a fx dx itu sama dengan kita menghitung 2 kali ya, 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx, atau bisa juga 2 kali integral negatif a sampai 0 fx dx. Jadi kalau kita mau menghitung misalkan luasan gitu ya, ini dari negatif A sampai A, maka luasan ini nilainya sama dengan luasan yang itu. Sehingga kita cukup menghitung separuh saja ya, dari negatif A sampai 0 atau dari 0 sampai A. Itu fungsi genap. Nah, kalau kita punya fungsi ganjil, jika f itu fungsi ganjil itu fx sama dengan negatif f negatif x ya. Jadi fungsinya seperti fx sama dengan x. Nah, ini adalah fungsi ganjil. Jadi kalau kita gambar, kita punya ini. Ketika 1 dia ada di 1, tapi ketika negatif 1 dia ada di negatif 1 ya. Jadi fx sama dengan negatif dari fx. Ketika ini kita kalikan negatif ya, f1 sama dengan negatif dari f negatif 1 ya. Jadi yang sebelah kanan dia positif, yang sebelah kiri negatif, atau sebaliknya, yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Kalau kita punya fungsi seperti itu dinamakan fungsi ganjil, yaitu ketika ini, atau bisa ditulis f negatif x sama dengan negatif fx sama aja. Tapi kalau yang atas tadi sama, fx sama dengan f negatif x, itu genap. Kalau kita punya fungsi ganjil, maka integral dari negatif a sampai a fx dx hasilnya adalah 0 ya. Jadi kalau dari gambar ini, ketika kita mau mencari luasan, mencari integral ya dari negatif 1 sampai 1, berarti kan kita punya luas di sini yang negatif nilainya, bukan luasan sih ya, hasil dari integralnya dia adalah negatif, misalkan hasilnya adalah negatif k misal, maka luas yang sini dia kan simetris tuh. Jadi luasannya harusnya nilainya sama, tapi karena integral nilainya di sini negatif, yang di sana adalah positif, yaitu sebesar k karena dia sama ya. Di sini hasil integralnya adalah negatif k, di sini hasil integralnya adalah k. Luasannya dua-duanya sama dengan k ya. Kalau kita mau menghitung luas, maka yang di sini adalah k, di sini juga k. Tapi yang ditanya adalah integral, maka yang di bawah sumbu x ini hasilnya negatif. Nah, negatif k ditambah k, maka dia sama dengan 0. Jadi kalau kita ubah dia dalam negatif a sampai 0 ditambah integral dari 0 sampai a, ini sama dengan negatif k ditambah k, hasilnya adalah 0. Itu kita punya teorema simetris ya. Jadi kita ketika f-nya genap, maka dia sama dengan 2 kali separuhnya ya. Bisa dihitung salah satu, sisi kiri atau sisi kanan. Tapi jika dia ganjil, maka nilainya sama dengan 0.
ketika kita punya batasannya dari negatif A sampai A ya. Salah satu fungsi ganjil contoh yang lain adalah bentuk sin ya. Kalau kita punya sin, nah ini kan fungsi ganjil nih. Ini di atas, yang ini di bawah, yang ini di atas, yang ini di bawah. Jadi ketika kita menghitung integral dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 dari sin x dx, maka nilainya pasti 0. Kenapa? Karena dia simetris. Ya. Yang sini negatif, yang sini positif, dan besarnya sama. Sehingga dia saling menghabiskan 0. Ya. Oke, itu teorema untuk fungsi genap dan ganjil. Teorema berikutnya, kita punya fungsi periodik yang sama seperti itu ya. Teorema periodik. Fungsi periodik seperti sin itu ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi itu fungsi periodik ya, jika f fungsi periodik dengan periodenya itu P misal, maka artinya dia akan berulang setelah P satuan ya. Kalau sin ini kan periodenya kan 2P nih. Dari 0 sampai 2P baru berulang. 0 dari 2Pi sampai 4Pi berulang lagi, 4Pi sampai 6Pi berulang lagi. Jadi periode dari sin X itu adalah 2Pi untuk sin X. Nah, ketika diganti maka periodenya juga akan berubah. Misalkan sin 2X, maka periodenya akan menjadi setengahnya yaitu Pi. Ya. Jadi kalau kita punya sin 2X, maka periodenya adalah Pi karena dia semakin rapat ya. Jadi ini akan begini. Nah, akan jadi rapat begitu. Sampai Pi dia habis. Nah, jika kita punya periode P, ya, jadi dia berulang setelah P satuan, maka integral dari A plus P sampai B plus P fx dx, ini nilainya sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Ya. Karena sama ya, misal contoh ininya, apa namanya, geometrisnya, kita punya sin X di sana, fx sama dengan sin X, periodenya 2pi di sana, 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Kemudian kita mau menghitung integral dari pi per 4 ditambah 2pi sampai pi ditambah 2pi misal. Jadi pi per 4 kita punya di sini sampai pi misal ada di sini ya. Ini pi per 4, ini pi. Nah, ditambah 2pi jadinya kan di sini. Ini adalah pi plus 2pi, yang di sini pi plus 2pi, yang di sini dia adalah pi per 4 plus 2pi. Jadi digeser 2pi. Nah, luasannya ini kan sama nih. Ya, karena dia periodenya 2pi ya, maka ketika kita geser sejauh 2pi maka nilai fungsinya sama ya. Jadi ini kita geser sejauh 2pi maka nilai dari fungsi itu akan sama. Ini kita geser sejauh 2pi maka nilai dari fungsi itu sama ya. Karena dia periodik akan kembali ke nilai awal setelah 2pi ya. Nah, kalau kita punya di sini P periodenya, maka integral A plus P sampai B plus P nilainya sama dengan integral dari A sampai B. Ya. Dari A sampai B. Itu jika kita punya fungsi periodik. Ya. Oke. Contoh misal untuk yang teorema yang atas tadi, fungsi, kalau kita punya fungsi genap,
cos. Jadi kalau yang sin itu adalah fungsi ganjil ya. Cos itu gambarnya kan gini. Nah, ini kan cos nih. Dia kan genap nih ya. Jadi nilai dari itu sama dengan itu, nilai dari ini sama dengan ini. Dia adalah fungsi genap. Nah, kalau kita punya tentukan integral misal ya, tentukan integral dari negatif pi sampai pi untuk cos x per 4 gitu ya, dx. Nah, ini kan fungsi genap, maka ini bisa kita tulis menjadi 2 kali integral dari 0 sampai pi cos x per 4 dx. Atau bisa juga dari negatif pi sampai 0 boleh. Ya. Nah, sama dengan 2 kali hasil integralnya adalah 4 cos x per 4 salah 2 kali 4 sin ya, integral dari cos sin x per 4 dikali seperempat, bener ya. Ya, untuk 0 sampai pi ya, sama dengan 8 sin x per 4 dari 0 sampai pi maka kita punya nilainya adalah 8 kali sin pi per 4 dikurang sin 0, sin 0 adalah 0, maka kita punya 8 kali sin pi per 4 adalah setengah akar 2, hasilnya adalah 4 akar 2. Oke. Ya, 2 kali ya, berdasarkan teorema di yang tadi untuk fungsi genap ya. Kemudian untuk fungsi ganjil, contohnya misal tentukan integral dari negatif 5 sampai 5 untuk x pangkat 5 per x kuadrat plus 4 dx. Nah, ini adalah fungsi ganjil karena di situ ada x pangkat 5 ya. Ada x pangkat 5 yang menjadikan nilai dari x pangkat 5 negatif itu sama dengan negatif x pangkat 5 jadinya ya. Karena kan pangkat ganjil, maka negatifnya keluar ya. Kemudian untuk yang bawah kan kuadrat, jadi selalu positif yang bawah ya. Jadi yang ngefek adalah yang atas, sehingga dia adalah fungsi ganjil. Sehingga kita punya integral itu sama dengan 0, selesai ya. Karena batasnya simetris dari negatif 5 sampai 5, maka nilainya adalah 0 karena dia adalah fungsi ganjil. Pak, bagaimana kalau campuran misal? Contoh, saya punya integral dari negatif 2 sampai 2, x sin pangkat 4 x ditambah x pangkat 3 dikurang x pangkat 4 dx. Ya. Nah, kita punya ada 3 suku di sana. X dikali sin pangkat 4x, suku pertama. Suku keduanya adalah x pangkat 3. Suku ketiganya adalah dikurang min x pangkat 4. Nah, 2 suku pertama ini dia ganjil karena x pangkat 3 ya. Karena x pangkat 3 maka kita punya negatif x pangkat 3 nilainya sama dengan negatif dari x pangkat 3. Kemudian sin tadi, sin pangkat 4 dia selalu positif, tapi yang membuat ganjil adalah x-nya ya. Jadi x kalau kita negatifkan nilainya sama dengan negatif x. Nah, seperti itu kan ya.
Jadi yang membuat ganjil adalah X dan pangkat 3 yang di sini dia genap. Sehingga kita bisa pecah dia jadi integral negatif 2 sampai 2. X sin pangkat 4 X ditambah X pangkat 3 dx dikurang integral negatif 2 sampai 2 X pangkat 4 dx. Yang ganjil sendiri ini hasilnya adalah 0. Ini sama dengan 0, berarti kita tinggal hitung yang itu. Sama dengan dikurang 2 kali integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. Maka nilainya adalah negatif 2 dikali 1/5 X pangkat 5 dari 0 sampai 2 sama dengan negatif 2 dikali 1/5 dikali 32 ya. 2 pangkat 5, 32 dikurang 0. Maka hasilnya adalah negatif 64/5. Ya. Oke, jadi kita bisa memecahnya jadi sebagian ganjil, sebagian genap. Kita pakai teorema itu dicampur, nggak masalah. Oke. Silahkan coba latihannya untuk yang dua teorema itu ya, ganjil genap sama periodik nomor 1. Integral. Bentar. Oke, itu latihannya. 4 soal ya. Simetri semua, yang 1 dari negatif pi sampai pi, nomor 2 negatif 1 sampai 1, 3 negatif pi per 2 sampai pi per 2, 4 dari negatif 1 sampai 1. Diidentifikasi dulu mana yang ganjil, mana yang genap. Kalian bisa menggunakan teorema ya. Oke. Sudah sampai sini materi kita, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang bermasalah, mungkin saya salah dalam menyampaikan, bisa dikonfirmasi nanti di pertemuan tatap muka online ya. Oke, selamat belajar, semoga sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatannya dijaga ya. COVID masih ada di mana-mana ya. Semoga kita bisa menjadi bagian yang bisa melewati COVID ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.